Saya belajar tentang spesialis dan juga generalis itu dari Robert T. Kiyosaki, seorang entrepreneur yang menulis buku Rich Dad Poor Dad. Di dalam bukunya Second Chance, beliau menuliskan tentang perbedaan dari spesialis dan juga generalis. Jadi menurut Robert Kiyosaki, spesialis itu tahu banyak tentang sedikit hal. Jadi spesialis itu lebih kepada expertise atau keahlian di bidang tertentu beserta teknisnya. Sedangkan generalis adalah tahu sedikit tentang banyak hal. Jadi generalis itu lebih kepada hal-hal yang bersifat general di dalam suatu bidang. Untuk menjelaskan spesialis dan juga generalis, saya akan menggunakan sebuah ilustrasi tentang seorang pedagang yang menjadi seorang pengusaha. Ada seorang pedagang, kita sebut namanya X gitu ya. Jadi si X ini seorang pedagang yang menjual produk tertentu. Jadi di awal usahanya ini nggak ada omset. Sehingga dia sadar bahwa saya harus melakukan strategi yang berbeda nih untuk bisa usaha saya ini berkembang. Karena kalau nggak gitu usaha saya mati. Jadi singkat cerita, si X ini belajar tentang marketing, belajar tentang cara membuat laporan keuangan dan pajak yang baik, belajar tentang administrasi, belajar tentang bagaimana menguasai produk, dan lain sebagainya. Sehingga di bulan-bulan berikutnya ada permintaan. Dan seiring berjalannya waktu, permintaan semakin banyak sehingga si X ini merasa kewalahan karena dia menghandle semuanya sendiri. Akhirnya dia memutuskan untuk merekrut seorang admin untuk membantu administrasi untuk usahanya. Seiring berjalannya waktu, si X merasa kewalahan juga karena permintaan semakin banyak, dan semakin banyak. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk merekrut beberapa orang sekaligus untuk membantu penjualan, membantu mengurus keuangan, pajak, dan administrasi lainnya. Dan seiring berjalannya waktu, si X juga tetap merasa kewalahan karena usahanya semakin besar sehingga dia memutuskan untuk buka cabang. Nah, seiring berjalannya waktu juga permintaan semakin banyak dan sampailah dia kepada satu titik di mana usahanya semakin besar, cabangnya semakin banyak, dan si X harus belajar tentang bagaimana cara mengelola setiap cabang supaya bisa berjalan bersama, berjalan dengan baik tanpa harus ada si X tersebut di dalam setiap outletnya. Sehingga sampai pada satu titik di mana si X ini menjadi seorang pengusaha. Dari ilustrasi tersebut, kita sudah mendapatkan gambaran, yaitu ketika si X menguasai produk, itu yang disebut spesialis. Sedangkan ketika si X ini belajar tentang marketing, belajar tentang keuangan, laporan pajak, administrasi, dan lain sebagainya, itu disebut generalis. Yang dimana akhirnya bisa didelegasikan dengan cara merekrut orang yang jago di masing-masing bidang yang dibutuhkan untuk bisa membuat sebuah bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Itulah ciri dari seorang entrepreneur sejati. Poin yang mau saya bahas bukan dari sisi bisnis atau entrepreneurship. Yang mau saya bahas adalah dari sisi prosesnya. Bagaimana tadi si X, seorang pedagang, menjadi seorang pengusaha. Yang pertama adalah sebelum kita bisa memimpin dan memanajemen orang lain, terlebih dahulu kita harus bisa memimpin dan memanajemen diri kita sendiri. Seperti ilustrasi si X tadi sebagai seorang pedagang, yang dimana dia harus bisa kelola penjualan, keuangan, pajak, administrasi, produk seorang diri. Ketika si X merekrut beberapa karyawan, di situ adalah saat di mana kita butuh sebuah kemampuan manajemen supaya bisa terorganisasi dengan baik. Dan juga dibutuhkan visi yang besar sebagai penggerak supaya orang lain bersedia bekerja sama dengan kita. Berikutnya adalah ketika si X menjadi seorang pengusaha, yang dimana dia harus bisa mengelola outlet-outletnya, cabang-cabangnya. Ya, di situ adalah saat di mana kita belajar satu namanya sistemasi yang berupa SOP. Seperti di video saya tentang kejatuhan seorang pemimpin, saya cerita di situ tentang bagaimana SOP ini penting sekali, bukan hanya untuk di perusahaan atau bisnis, tapi juga
penting untuk diri kita sendiri. Kesimpulannya adalah spesialis itu penting karena kita butuh expertise sebagai modal awal kita. Tetapi generalis jauh lebih penting supaya kita bisa punya kapasitas untuk mengelola banyak hal yang penting. Bukan hanya untuk karir atau bisnis kita, tapi juga untuk kehidupan kita.